bagaimana spektrum radiasi yang diterima di luar dan di dalam atmosfer bumi. Ini kalau kamu lihat yang di gambar ini, itu kan atmosfer bumi sampai ke permukaan, dilihat dari samping gitu ya. Nah, di gambar ini kan ada spektrum radiasi itu ditunjukkan sama warna-warna garis itu. Ada warna ungu, ada warna apa namanya, pelangi, ada warna merah. Nah, di antara warna ini itu menunjukkan panjang gelombang dari spektrum radiasinya. Jadi kalau kita lihat ada warna ungu, yaitu spektrum yang lebih frekuensinya lebih tinggi karena panjang gelombangnya lebih pendek. Kalau kita lihat warna merah, berarti itu spektrum yang frekuensinya lebih rendah, panjang gelombangnya lebih panjang. Dengan begitu kita bisa lihat secara gambar ini maksudnya adalah spektrum radiasi. Nah, kemudian kamu lihat ke arah bawah, itu ada bagian yang kelihatan seperti hilang garisnya ya. Itu maksudnya diserap oleh atmosfer. Jadi ini kelihatan di sini, coba ya bagian ini ya, sorry, pindah. Ya ini bagian hitam ini, itu adalah diserap oleh atmosfer. Kemudian yang sampai ke permukaan tanah itu cuma beberapa saja, yaitu yang merah, pelangi, dan ungu ini sedikit. Ungu itu kan daerah yang kita sebut sebagai daerah UV begitu ya. Ini kalau kamu lihat di gambarnya UV itu ya ini daerah sini. Aku kasih highlight kuning tulisannya. Kemudian yang infrared daerah sebelah sini itu sampai ke bumi. Tapi di atmosfer yang banyak diserap itu sinar X sehingga tidak bisa sampai ke permukaan bumi, sinar gamma, gelombang mikro, dan radio sampai juga ya ke permukaan bumi. Nah, ini berarti kalau kita tempatkan teleskop di permukaan bumi, yang bisa dideteksi itu cuma spektrum yang sedikit saja. Tapi kalau di luar bumi, di luar atmosfer bumi, maka spektrumnya lebih banyak yang bisa dideteksi. Makanya ini ada beberapa satelit ya ditunjukkan di gambar ini yang posisinya ada di ketinggian tertentu ini. Ada Hubble teleskop yang terkenal itu, ada James Webb Space Telescope JWST, dan ada beberapa teleskop sinar X, sinar gamma yang nantinya akan diluncurkan juga begitu ya. Ini artinya apa? Artinya spektrum yang didapat di luar atmosfer lebih lengkap. Lengkap itu artinya apa? Lengkap itu artinya garis emisi itu lebih banyak. Jadi seperti yang kita pelajari di bawah sini. Nah, garis emisi itu yang kayak gini ya. Mungkin ini nih. Nah, mana sih yang garis emisi? Nih, emisi. Ini emisi. Lawannya dari emisi apa? Ini. Yang ini ya. Ada garis hitam kalau kamu lihat di sini. Coba aku besarin ya. Nah, ini ada garis-garis hitam di sini. Di sini hitam, ini hitam ya. Ini hitam. Ini juga, ini dicontoh. Ini itu adalah garis absorpsi. Nah, inilah spektrum yang tadi kita lihat di gambar sebelumnya ya.
spektrum itu kayak gini kan, dia kalau continuous tidak ada yang menyerap atau semuanya dipancarkan kayak gini. Tapi kalau yang dari bintang itu biasanya atau dari awan gas itu bisa spektrum emisi seperti ini. Atau kita bisa menangkap spektrum absorpsinya juga gitu ya. Nah, spektrum emisi inilah yang kalau di luar atmosfer bumi ini lebih banyak. Nah, kalau di dalam atmosfer bumi barangkali ada bagian ujung-ujung ini yang hilang. Karena apa? Diserap oleh udara. Itu terkait dengan apa namanya? Spektrum radiasi. Dan kita tahu kan yang dipelajari oleh para astronom itu adalah radiasi dari bintang-bintang itu tadi. Jadi apa namanya, mereka bisa mengetahui bintang ya dari radiasi itu. Nah, itu poin pertama. Nah, poin yang kedua adalah kita bisa tahu hubungan antara radiasi dengan suhu pada permukaan bintang tersebut. Nah, suhu pada permukaan bintang itu menentukan radiasinya itu spektrum gelombang elektromagnetik apa saja. Gitu ya. Ini poin yang kedua. Jadi kalau aku tulis di sini bahwa poin yang kedua adalah suhu menentukan jenis radiasi. Kalau poin yang pertama tadi, radiasi ini diserap oleh atmosfer. Sehingga radiasinya berkurang, begitu ya. Ini aku tulis diserap. Nah, yang poin yang kedua suhu radiasi. Kalau suhunya kira-kira 1000-an Kelvin, ini ya, ini sekitar 1000 Kelvin satuannya, maka di cahaya tampak. Jadi kita bisa menduga bahwa matahari kita yang kita bisa lihat yang sangat terang siang hari ini itu adalah suhunya di angka ribuan Kelvin ini yang dominan begitu ya. Walaupun juga ada spektrum lainnya yang dipancarkan, tapi tidak dominan. Nah, suhu yang dominan ini dihitung dari mana? Inilah dihitung dari hukum Wien itu ya, yang kita kenal sebelumnya. Hukum Wien itu seperti apa rumusnya? Kita cek lagi di atas sini, rasanya ada hukum Wien di bagian belum ada yang tercatat di sini ya. Nah, ini dia. Ini bagus nih. Ini hukum Wien bahwa panjang gelombang maksimum itu bisa diketahui atau bisa dihubungkan dengan suhunya. Gitu ya. Jadi kalau disebutkan suhunya sekian ribu Kelvin, oh berarti di cahaya tampak. Itu didapat dari mana? Dari rumus yang ini. Nah, ini ada angka konstanta Wien ini, tetapannya. Ini bisa diingat-ingat pada saat ini ya, pada saat apa namanya, tes atau ujian itu, bahwa angkanya adalah 0,002898. Dibagilah ke suhunya. Kemudian dapat lambda maksimum. Nah, kita memang harus mengingat-ingat ya lambda maksimum itu di angka berapa saja lambdanya. Jadi kalau pembagiannya barangkali spektrum cahaya tampak itu ada di order di sini nih. Nih. Kalau kita lihat di sini lambda dia ada di mikrometer ya di sini. 10⁻⁶, 10⁻⁷-an ya, ordernya. Kalau kamu cari-cari tabel di internet, barangkali tabelnya dapat seperti ini. Cahaya tampak tuh 400 sampai 700 nanometer.
Kalau di bawah cahaya tampak yang lebih rendah energinya ada infrared, ini seratusan Kelvin ya. Ada microwave, ini lebih rendah lagi suhunya, kurang dari 10 Kelvin. Ada gelombang radio kurang dari 10 Kelvin. Nah, yang UV energinya lebih tinggi ya, di apa? Di angka apa namanya 10 ribuan, 10 ribu Kelvin. Di X-ray lebih tinggi lagi energinya, ini jutaan sampai ratusan juta Kelvin. Di sinar gamma jauh lebih tinggi lagi, ini apa namanya miliaran ratusan juta Kelvin gitu ya. Ini puluhan juta juta dan puluhan juta itu X-ray. Jadi dengan mengecek tabel ini, kamu bisa cek di internet juga atau di sumber lain, di buku juga ada. Kita bisa langsung menghubungkan suhu dengan sinar X-nya. Nah, itu poin yang kedua. Nah, poin yang ketiga adalah apa namanya? Kita juga bisa menghubungkan suhu di permukaan matahari itu atau permukaan bintang atau di gas begitu ya, dengan energi atau daya, bukan energi ya, tapi daya per satuan luas. Dari persamaan yang mana? Dari hukum Stephen Boltzmann gitu ya. Nah, hukum Stephen Boltzmann itu yang dituliskan di sini. Nah, ini ada konstantanya juga. Konstantanya adalah sigma kecil ini, yaitu 5,67 kali 10 pangkat min 8 watt per meter persegi per Kelvin pangkat 4. Ya, Kelvin. Kenapa Kelvin pangkat 4? Karena dia dikalikan suhu pangkat 4. Jadi rumusnya sederhana saja. Kalau ditanya berapa daya persatuan luas, daya itu energi persatuan waktu ya. Jadi daya persatuan luas itu adalah menggunakan hukum Stephen Boltzmann yang yang dipancarkan atau yang sampai di bumi karena anggapannya tidak ada serapan misalnya. Itu adalah ini. Tinggal suhu permukaan bintangnya dipangkatkan 4 dikalikan dengan angka ini ya. Jadi dari sini kita dapat nilai daya persatuan luas. Nah, kamu bisa sambil catat ya ini apa rumusnya. Sigma dikali T pangkat 4. Sigmanya angkanya berapa? Ya ini 5,67 kali 10 pangkat min 8. Nah, ini poin yang ketiga ya. Mana tadi poinnya? Ini dia. Nah, poin yang ketiga, mungkin ini aja biar kelihatan ya. Nah, kelihatan. Bahwa kita bisa menghubungkan suhu dengan daya perluasan atau energi ya. Energi yang diterima melalui hukum Stephen Boltzmann. Kali ini hukum Wien. Gitu. Nah, ini poin yang ketiga. Poin yang keempat adalah kita sebenarnya bisa menghubungkan antara suhu dengan energi. Barangkali itu ya. Suhu dengan energi. Atau ini tadi suhu dengan energi. Kita bisa menghubungkan antara frekuensi dengan energi. Rumusnya kalau kita lihat di sini, tidak aku tuliskan ya. Rumusnya sederhana saja energi itu.
Jadi di sini rumusnya dengan 4 antara frekuensi atau panjang gelombang dengan energi, itu E Hc per lambda atau E H dikalikan frekuensi. Jadi kalau dikasih tahu panjang gelombang radiasi, maka energi dari radiasi tersebut, energi dari fotonnya maksudnya itu adalah ini. Ya. Poin yang selanjutnya adalah untuk mengamati benda langit itu, astronom itu memerlukan ini, apa namanya, astronom itu kan ingin melihat spektrum emisinya ini atau absorpsinya. Untuk melihat itu dia harus menguraikan cahaya itu ke masing-masing panjang gelombang. Jadi yang kita tahu cahaya yang kita lihat sehari-hari itu kan mengandung semua panjang gelombang jadi satu. Bisa diuraikan supaya panjang gelombang yang lebih pendek itu jatuh ke titik yang agak jauh di kertas misalnya ya. Itulah seperti yang digambar ini. Jadi panjang gelombang yang lebih pendek yang warna biru ungu jatuh di sini, dipantulkannya atau dibiaskannya, sementara yang lebih panjang gelombangnya geser ke kanan. Ini itu diperlukan untuk menentukan unsur apa saja yang ada di gas antar bintang atau di permukaan bintang. Dengan cara apa? Melihat posisi spektrumnya. Jadi posisi spektrum tuh kayak ini ya, radiasi itu kayak sidik jari. Untuk menguraikan itu bisa menggunakan prisma. Nih, mungkin di sekolah sering ya dengan eksperimen ini. Bisa juga kita menggunakan yang namanya kisi difraksi. Nah, kisi difraksi itu kayak apa sih? Contohnya itu kalau kamu masih tahu dengan CD yang dipasang di CD player atau laptop, itu ada CD ROM-nya atau mungkin video atau mungkin lagu gitu ya di rumah. Mungkin pernah lihat ada piringan CD namanya compact disc kayak gini. Dulu ramai dijual, kalau sekarang udah nggak begitu ramai lagi, digantikan sama flash disk. Ini CD yang seperti ini itu yang dulu kita pakai buat nonton film, di dalamnya ini diputar gitu ya di laptop atau di alat pemutar CD, itu persis dengan kisi difraksi. Kenapa? Karena di bagian dalam CD-nya, yaitu di permukaan bagian dalam tuh, ini ada kayak gerigi. Kalau kita perbesar mungkin kayak gini gambarnya. Kayak gini ya. Nah, saking kecilnya ini nanti dia akan memantulkan panjang gelombang yang berbeda untuk cahaya yang datang. Sehingga nanti terbagi-bagi spektrumnya, yang merah terpantul ke sini, yang kuning agak ke tengah, yang biru agak ke kiri begitu ya. Itu kisi difraksi dan itu digunakan di peralatan teleskop untuk menguraikan spektrum emisi ataupun spektrum absorpsi yang datang gitu. Nah, jadi poin yang selanjutnya itu tadi kita sebut poin yang kelima. Ya, poin yang kelima bahwa spektrum itu bisa diuraikan dengan kisi difraksi, bahasa Inggrisnya tuh grating menjadi
ini apa namanya, setiap kita tulis saja setiap panjang gelombang jatuh di posisi berbeda. Makanya diuraikan. Posisi berbeda itu yang kayak gini ya gambarnya. Nah, ini poin yang kelima. Jadi fungsinya isi difraksi itu begitu ya. Kita sebutnya ini tuh spektrum ya. Jadi baik dia continue seperti ini di gambar bagian atas ataupun dia berupa garis-garis itu ya spektrum. Awalnya bagaimana sih cahaya sebelum melewati kisi difraksi? Ya awalnya kayak kita center atau cahaya matahari biasa ya, kita taunya cuma warna kuning atau putih gitu ya. Tapi kalau diuraikan muncul warna pelangi. Ya sama seperti proses pelangi itu. Nah, kemudian pengaruhnya apa sih dengan gas yang ini? Ini ada gas gitu ya. Jadi kita memang tidak pernah keluar angkasa, tapi para ilmuwan itu walaupun tidak pernah keluar angkasa, mereka tahu di antara bintang, ini ada bintang dengan bumi, di sini itu di tengahnya kadang ada gas. Di permukaan bintang, di bintangnya pun juga ada gas ya sama. Nah, gas ini rapat renggangnya itu menentukan spektrumnya, apakah emisi atau absorpsinya lebih banyak atau lebih sedikit. Idenya sebenarnya sederhana. Kalau dia rapat berarti absorpsinya kan lebih banyak karena nggak bisa lewat dong gitu ya cahayanya terserap di molekul atau atom pada bintang tersebut. Nah, karena cahayanya terserap, maka gas di antara bintang itu akan memancarkan spektrum emisi bercahaya gitu ya. Karena seperti kita tahu energi yang diserap nanti bakal dilepaskan lagi. Itu juga yang terjadi pada gas di permukaan bintang. Ini tuh sama, kalau gasnya rapat nanti spektrum emisinya itu lebih banyak. Kalau gasnya renggang maka spektrum emisinya lebih rendah. Jadi idenya sederhana sebenarnya. Kalau gasnya rapat itu kan agak susah cahaya untuk lewat. Jadinya spektrum absorpsi dan emisinya lebih banyak. Jadi poin yang keenam itu adalah ini ya, kalau gasnya itu rapat itu maksudnya densitasnya tinggi, Rho. Rho itu kan satuannya katakanlah ini ya, kilogram per meter kubik. Jadi kalau dia Rho-nya tinggi berarti lebih rapat. Air itu kalau air biasa di bumi itu ya 1000 kilogram per meter kubik. Kalau udara jauh lebih kecil. Udara dikantongin 1 meter kubik nggak kerasa beratnya karena udara cukup renggang. Nah, yang gas itu yang ini, gas udara ya. Jadi kalau gas rapat maka lebih banyak garis emisinya. Kalau dia berupa gas antar bintang, kita melihat cahaya yang melewati gas antar bintang, maka garis absorpsinya yang lebih banyak. Tapi kalau gas rapat di bintang, itu adalah garis emisi. Nah, ini dari 6 poin ini kira-kira ada pertanyaan. Kak, kita diskusi saja biar clear begitu ya. Kalau hukum Stephen Boltzmann ini ada T pangkat 4. Kalau hukum Wien ini ada dibagi T 0,000286 kalau nggak salah ya di atas tadi. Oh, 289, 00289.
8. Nah, Fauzan ada pertanyaan kah? 6 poin ini. Kalau gas emisinya lebih banyak ke bintang itu, kalau gasnya lebih rapat ke bintang itu garis emisinya lebih banyak, Pak. Misal ini kita gambar ya sebuah bintang. Bintang itu kan gas Ya, sebenarnya. Jadi gasnya itu ada di bagian permukaan, nanti ada lapisan gas lagi bagian dalam. Nah, yang memancarkan cahaya tuh yang di permukaan ini yang biasanya kelihatan. Yang bagian dalam tuh nggak kelihatan bagi kita. Jadi yang permukaan ini memancarkan gas. Nah, kalau ini kosong, tidak ada apa-apa antara bintang dengan bumi, ini bumi ya, maka yang kelihatan setelah melewati kisi difraksi, ini kisi difraksi dipantulkan oleh kisi difraksi, ini ada kertas selembar gitu ya, kamu pasang kertas, maka emisinya bakal terpancarkan seperti ini kira-kira. Nah, gitu ya. Untuk yang dari bintang, kalau gasnya rapat, ini aku tulis sebagai rho-nya tinggi begitu ya, maka spektrum emisinya bisa lebih banyak lagi. Kalau di antara bintang dan bumi ada awan gas, yang mana itu sangat sering terjadi awan begitu ya, maka spektrum absorpsinya akan muncul. Ini kalau yang emisi nanti akan berkurang emisinya. Kalau ini ada awan gas, tapi yang antar bintang. Nah, kayak gini idenya. Jadi kalau cahayanya langsung ke bumi, spektrum emisinya tergantung pada rapat gas di bintang tersebut. Tapi kalau selama perjalanan ke bumi, masuk dulu ke awan gas, baru ke bumi, maka dia akan ada beberapa yang diserap. Nah, itu kira-kira idenya. Silahkan, gimana Fauzan? oke, Pak. Yang lain pertanyaannya apa? Fauzan mungkin di beberapa poin ini masih ada yang belum clear. Nah, kalau sudah clear, kita ulang ya yang tadi. Nah, aku pengen lihat seberapa jauh perubahan jawaban kamu gitu. Apa namanya dari yang tadi awal dengan yang sekarang. Ini aku siapkan link yang baru. Coba kamu jawab pikirkan baik-baik sesuai pembahasan kita ini tadi. Seperti tadi, tunggu linknya. Nah, ini dia linknya. Di kolom chat aku share ya. Kalau sudah join quizzes, mau logout di Zoom, gak apa-apa, nanti masuk lagi gitu. Nah, silahkan join quizzesnya di link di kolom chat. Siapkan kertas, hitungan, kalkulator mungkin, kalau sambil-sambil dihitung. Oke.
Ini rekamannya aku stop dulu supaya baik. Nah, ini ada soal OSN, ini kayaknya tahun 2020 nih aku ambil. Soal ada 2 soal. Ini terkait dengan konsep fisika biasa. Soal yang pertama ini, Falcon 9 adalah wahana luar angkasa yang dapat mengangkut satelit dan berbagai instrumen lain ke ruang angkasa, kemudian dapat kembali lagi ke bumi. Ini kalau kita kenal dulu itu namanya pesawat ulang alik. Alik, tolong alik. Sekarang itu kalau kamu tonton SpaceX miliknya Elon Musk itu mereka punya roket yang bisa kembali ya. Jadi SpaceX tuh kalau kita sebut ya roket ulang alik dia, ulang alik gitu ya. Roketnya nggak dijatuhin. Jadi kalau zaman dulu mau mengantar barang ke luar bumi, satelit gitu ya, antar barang ke luar bumi, roket pendorongnya tuh sampai di ketinggian tertentu dia kan tidak bisa berfungsi karena tidak ada oksigen, menurun ya kadar oksigen, sehingga roketnya bakal dijatuhkan dan rusak gitu ya, hancur di lautan biasanya. Nah, Elon Musk tuh perusahaannya SpaceX itu roketnya dibikin bisa turun ke bumi sendiri gitu, jadi nggak hancur. Itu roket ulang-alik. Sebelum itu NASA Amerika Serikat itu bikin pesawat ulang-alik. Jadi pesawatnya naik ke atas, keluarin kargo, satelit atau instrumen, kemudian turun ke bawah lagi gitu. Nah, pertanyaannya di sini jika diketahui bahwa percepatan rata-rata dari Falcon 9 adalah 2 meter per detik kuadrat. Jadi kalau udah dikasih tahu di soal percepatan rata-rata langsung aja coret-coret A 2 meter per second. Masanya 13.150 kg. Langsung coret-coret lagi. Hitung berapa lama wahana tersebut bisa mencapai kecepatan landas bumi, maksudnya itu kecepatan lepas bumi jika dianggap awalnya wahana tersebut berada dalam keadaan diam. Nah, ini sebenarnya hitung-hitungan biasa ya. Kecepatan lepas bumi itu ya dari kecepatan gravitasi. Berapa kalau ditanya di sini berapa lama, berarti yang ditanya kan delta T gitu. Jadi langsung coret-coret di kertas delta T-nya berapa. Nah, kecepatan akhir untuk lepas itu ya ini akar 2 GM dibagi R. Jadi ini udah rumus baku ya, kalau kamu mau cepat diingat-ingat aja. Dengan kecepatan seperti ini dia lepas dari bumi gitu. Jadi akar 2 GM. Nah, inilah kecepatan akhir yang kita ingin lepas dari bumi. VT. Kecepatan awal diberitahu di soal 0. Nah, yang ditanyakan adalah nih delta T. Jadi rumusnya sederhana saja. Untuk delta T berarti 1 per A, A-nya dibalik ke bawah ya, dikali 2 GM dibagi R. G-nya disebutkan di soal atau di kertas soalnya mungkin ya, kamu cek aja. Mereka pakai 9,8 apa pakai 10. Kadang tuh untuk memudahkan mereka gunakan 10 meter per detik kuadrat. Ini cepet-cepetan ngitung di kalkulator. Kalau kalkulatornya ini cukup bagus, mungkin ada yang versi akar langsung gitu ya, bisa kurung buka kurung tutup. Radius R-nya adalah radius bumi. Ini ada di konstanta, jadi harusnya di tabel konstanta nanti dimasukin angka radius bumi berapa, masa bumi berapa, percepatan konstanta gravitasi berapa, G besar.
langsung dapat angka, masukkan ke kalkulator, jadi second, detik, karena ini satuan SI ya, bagi 60 jadi menit. Cek di soal, sekitaran 90 menit ini gitu ya. Jadi jawabannya C. Nah, poin pentingnya adalah kamu harus tahu untuk kecepatan suatu benda bisa lepas dari tarikan gravitasi bumi itu adalah rumus yang ini. Jadi benda apapun kalau mau lepas dari gravitasi bumi, nggak peduli dengan massa bendanya ya. Benda apapun, massa berapapun, kalau mau lepas dari gravitasi bumi, kecepatannya ini gitu. Akar 2G, G konstanta gravitasi, massa bumi R gitu ya. R itu adalah radiusnya. Nah, apa namanya, rumus yang kedua sederhana juga. Ini aku nggak tahu fisika di kelas 10 sudah belajar kinematika ini belum, bahwa kecepatan akhir adalah kecepatan awal ditambah percepatan kali selang waktu. Nah, ini udah belajar kan yang ini, Fauzan, di kelas? PT sama dengan V0 ditambah A kali delta T, sudah belajar belum yang itu? Nah, soal yang kedua itu yang terkait dengan benda yang berputar gitu ya. Soal yang kedua terkait dengan benda yang berputar, karena itu kita punya persamaan yang hampir serupa seperti tadi ya. Ini kalau bendanya bergerak lurus, maka V, T, V0 plus A kali delta T. Tapi kalau bendanya bergeraknya tidak lurus, tapi berputar, bendanya berputar, maka ini persamaan yang dipakai. Dua persamaan ini mirip ya, jadi tidak ada yang agak beda, cuma simbolnya saja yang beda. Omega dari sini. Nah, omega itu apa? Omega itu adalah kecepatan sudut. Nah, omega itu bisa didapat dari 2pi dibagi periode. Jadi kalau periodenya disebutkan sebagaimana di soal yang kedua ini ya, sebuah pulsar itu namanya diberi nama kode PSR pulsars G0108-1431 terdekat dari bumi, usianya 166 juta tahun, periode rotasi 0,8 detik. Jadi udah berumur juta tahun nih, udah lama banget. Periode itu adalah waktu yang diperlukan untuk satu putaran, sehingga periode rotasi 0,8 detik berarti pulsarnya ini berputar ya. Dan ini sangat cepat karena pulsar tuh ukurannya besar ya, kayak sebuah bintang, dan dia satu putaran 0,8 detik. Nggak nyampe 1 detik udah satu putaran ya. Padahal gede banget. Jika dianggap kecepatan rotasinya melambat sebesar, nah ini adalah perlambatannya ya. Kecepatan rotasinya melambat sebesar 2pi
dibagi 1,26 kali 10 pangkat minus 5 radian per detik per tahun. Nah, ini tidak lain dari kalau kita ingat, ini radian per detik itu satuan dari kecepatan sudut ya. Jadi kalau kita tulis kecepatan sudut, satuannya adalah radian per detik. Sekarang kamu lihat di sini radian per detik per tahun. Berarti dengan kata lain W per delta T. Ini tuh tidak lain dari alfa atau percepatan sudut. Nah, kita tulis saja percepatan sudut. Di dalam persamaan yang untuk benda yang berputar, kita lihat percepatan sudut ini ada di sini. Nah, karena dia melambat, maka dalam perhitungan di soal ini kita tulis negatif ya di sini. Begitu. Nah, jangan lupa ini itu masih dalam satuan tahun ya. Tetapi percepatan dalam satuan tahun, tetapi di sini kita lihat juga bahwa usianya ini 166 juta tahun. Jadi usianya pun ditulis dalam satuan tahun. Nah, karena di sini sama-sama dalam satuan tahun, maka tidak perlu kita konversi lagi ke waktu detik atau satuan waktu lainnya ya. Langsung dikalikan saja. Dikalikan yang mana? Alfa tadi dikalikan dengan delta T. Tahunnya kan bisa dicoret langsung. Jadi kalau kita coret tahunnya, kita masukkan kecepatan awal, periode rotasi, periode kan ini tadi. Nah, ini periode rotasi 0,8 detik bisa dihitung kecepatan awalnya 2pi dibagi 0,8. Nah, kalau kamu agak bingung dengan pi itu apa, ya pi itu angka 3,14 atau kalau mau lebih akurat 22 dibagi 7 itu adalah pi. Nah, nilai pi itu juga ada di kalkulator ya. Jadi kalau kamu mau lebih akurat lagi langsung tekan saja simbol pi yang ada di kalkulatornya. Nah, dengan begitu dapat angka pi yang akurat sampai berapa digit. Ini kalau dihitung atau yang ditanyakan ya. Yang ditanyakan dulu adalah perkirakan kecepatan rotasi pulsar tersebut saat baru terbentuk jika diketahui kecepatan rotasinya berubah secara linear. Nah, kecepatan rotasi saat baru terbentuk berarti kita bisa tanyakan adalah ini ya, W0, omega 0-nya. Omega 0-nya adalah ini tadi yang ditanyakan dan kita ditemukan jawabannya adalah 8,28 kali 10 pangkat 13 radian per detik. Ini kalau dimasukkan kalkulator sih langsung ketemu angka ya, apalagi kalau kalkulatornya yang ada kurung buka kurung tutup. Tapi kalau kalkulator biasa kamu kebingungan, maka saranku adalah pertama hitung dulu bilangan angkanya saja. Misal 2 bagi 6 kali 10 pangkat min 5. Kamu hitung 2 bagi 6, sementara 10 pangkat min 5 nggak usah dimasukin kalkulator, di luar aja. Ini kan jadi ke atas 10 pangkat 5. Jadi kamu pisahkan ya perhitungan bilangan dengan pangkat 10-nya. Karena di jawaban itu biasanya pangkat 10 dimunculkan di sini. Jadi bilangannya apa, pangkat 10 apa, beda gitu. Nah, ini akan memudahkan menemukan jawaban dengan lebih cepat.